Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Ya, kita masih memasuki pertemuan yang ke-6 dan di sini kita akan membahas mengenai infrastruktur dari data warehouse itu sendiri. Ya, kita di pertemuan sebelumnya telah membahas mengenai desain dari data warehouse, sebelumnya juga pemodelan dari data warehouse ya. Di pertemuan yang ke-6 di sini nanti ya kita akan membahas mengenai infrastruktur dari data warehouse itu sendiri. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah siap untuk mengikuti perkuliahan ini, ya jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang penting yang bisa dicatat untuk memudahkan untuk mengingat ya, untuk belajar saat akan mengerjakan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Ya, jadi sesuai dengan silabus yang sudah saya bahas di pertemuan awal ya. Di pertemuan yang ke-6 di sini kita akan membahas mengenai infrastruktur. Ya, ini berkaitan dengan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang nanti akan digunakan untuk menunjang dari data warehouse itu bisa beroperasi atau bisa dijalankan. Nah, di sini nanti ada beberapa kategori infrastruktur, terutama kita bedakan menjadi dua ya, infrastruktur operasional dan yang kedua itu nanti infrastruktur secara fisik. Kalau infrastruktur operasional itu ya jelas ya, seperti namanya, nanti akan digunakan untuk operasional, bagaimana nanti operasional dari sistem data warehouse ini, bagaimana nanti klien terhubung ke server ya, kemudian server data warehouse itu sendiri akan membagi ke data mart ya, yang akan digunakan di setiap bagian atau di departemen yang membutuhkan ya di dalam data warehouse itu sendiri. Nah, kalau infrastruktur fisik ini bisa kita lihat ya, di sini ada infrastruktur data warehouse ya. Ada beberapa hal yang menjadi bagian penting, yaitu media penyimpanan atau storage. Nah, untuk media penyimpanan atau storage-nya itu dia akan diambil ya, data apa yang akan diambil, yang akan dipakai di dalam data warehouse. Maka ada proses yang namanya data acquisition ini. Ini adalah data yang dikumpulkan dari data-data transaksi, di mana data-data transaksi ini menyimpan semua transaksi yang dibutuhkan untuk analisis. Nah, maka dari departemen bagian-bagian tertentu dia akan mengumpulkan di sini dulu ya, di bagian penjualan, bagian keuangan, ataupun di akuntansi yang lainnya. Nah, termasuk persediaan dan inventory ya, itu nanti akan dimasukkan ke data acquisition dulu. Nah, kemudian dari data acquisition ini nanti akan dipindahkan ke data storage. Ini adalah penyimpanan data yang disebut sebagai data warehouse ini ya. Nah, kemudian dari data storage ini ya, yang ada di dalam data warehouse ini nanti kita bisa akses ya, informasi apa saja yang terdapat, yang terkandung di dalam data warehouse itu sendiri. Nah, pengaksesan ini tuh adalah pengaksesan informasi yang nanti akan digunakan sebagai untuk infrastrukturnya ya. Di bagian bawah di sini tuh ada infrastruktur supporting ya, arsitekturnya seperti ini ya, jadi ada beberapa bagian nanti. Nah, untuk infrastruktur operasional tadi supaya bisa menggunakan data warehouse untuk ESDM, nah ini contohnya
ada orang ya, SDM ya. Nah, biasanya orang-orang di dalam bidang IT ini dia akan sangat mensupport ya dari proses pengudangan ini ya. Ya, karena sebagai brainware-nya, sebagai penggunanya, yang mana nanti dia bisa mengatur ya, ataupun bisa memilih apa saja yang perlu disimpan di dalam data warehouse, kemudian apa saja yang tidak perlu disimpan untuk digudangkan gitu ya. Jadi mulai dari akuisisi data tadi sampai ke ETL ya, sampai ke data sementara, kemudian dari data sementara masuk ke data warehouse, itu sumber daya manusia semua yang mengaturnya. Ya, selain dari SDM ya, kan dibagi menjadi dua ya, user analisisnya, sama yang kedua ini menyiapkan data warehouse-nya. Kemudian juga ada prosedur. Prosedur ini adalah tahapan baku yang nanti akan digunakan baik untuk membuat data warehouse atau menyiapkan data warehouse, ataupun prosedur dalam penggunaannya. Jadi nanti user ketika menggunakan data warehouse ini, dia akan mengikuti prosedur yang baku. Prosedur ini tentunya di setiap perusahaan memiliki aturan-aturan tersendiri atau memiliki prosedur mekanisme sendiri-sendiri ya, atau disebutnya biasanya SOP, Standar Operasional Prosedur, yang digunakan di dalam atau yang diterapkan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin di perusahaan lain juga memiliki SOP yang berbeda ya. Sama-sama memiliki SOP-nya tapi aturan-aturannya berbeda. Nah, kemudian selanjutnya ada pelatihan ya. Karena pelatihan ini akan memberikan pengetahuan, kemudian skill, kemampuan dari pengguna ya, end user, untuk bagaimana cara menggunakan data warehouse, sehingga nanti analisis yang dilakukan oleh para end user ini atau pengguna akhir ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka membutuhkan analisis apa, akan disupport oleh tim data warehouse atau tim IT-nya untuk memberikan pelayanan supaya itu bisa terjadi ya, atau analisis ini dapat terwujud dengan baik ya, pelatihan bagi end user ya. Kemudian manajemen perangkat lunaknya, ini tentu kalau di dalam data warehouse kita perlu sistem operasi ya. Sistem operasinya juga untuk data warehouse ini khusus ya, sistem operasi server biasanya ya. Kemudian PC-nya sebagai servernya ya. Komputernya komputer khusus untuk server, berbeda dengan komputer kita ya. Ya, kemudian juga ada data warehouse untuk menyimpan data warehouse itu sendiri ya. Contohnya ada MySQL, ya PostgreSQL, ya, untuk mengelola database-nya, dan disediakan juga bagaimana menghasilkan atau mengenerate tahapan-tahapan dari data warehouse, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah database yang khusus digunakan untuk data warehouse. Ini manajemen perangkat lunaknya ya. Kemudian kalau infrastruktur fisik, ini ada hardware, ada OS-nya juga ya, OS komputernya. Kemudian juga ada database management system, ini yang SQL server tadi ya. Kemudian juga ada network software. Nah, network software ini tujuannya untuk memfasilitasi tadi supaya dia bisa diinstal di satu server tapi bisa digunakan oleh banyak komputer ya, atau diakses banyak klien ya dari lokasi yang berbeda-beda, sehingga nanti tanpa harus memindahkan data dari satu komputer ke komputer servernya ya. Kalau software ini biasanya bawaan dari OS-nya ya.
Kalau mau gunakan Windows ya berarti Windows Server ya. Nanti Windows Server itu akan terhubung ke klien-klien sendiri ya. Tentunya juga ada pengkabelannya juga ya sebelumnya ya. Nah, kemudian jaringan komputernya itu local area network-nya dia harus didukung ya. Ya maksudnya harus ada network-nya lah ya. Satu komputer dengan komputer lain dan juga dengan servernya itu harus terhubung. Nah, bahkan juga ada perangkat keras lain mungkin yang bisa digunakan ya untuk menunjang infrastruktur ini. Ya, selanjutnya ada infrastruktur fisik ya. Kalau digambarkan secara mudahnya, gampangnya ya, contohnya seperti ini. Jadi ada hardware di bagian sini. Ya, hardware ini semua device yang terhubung ya, yang ada di dalam PC atau di dalam server. Ya, ini misalkan contoh untuk komputer server ya. Sekarang kan komputer server modelnya rak, tapi kalau dulu itu berdiri sendiri ya. Nah, kalau sekarang ini bentuknya adalah rak-rak membentuk suatu lemari ya, dan tipis. Nah, kemudian juga ada operating system, ada DBMS, ada network software. Nah, proses di atasnya ada data acquisition, ini butuh tool, ini software juga. Kemudian juga ada data staging, ini untuk menyimpan data dari data warehouse sementara. Ini dia juga butuh tools, ini dia butuh software juga. Kemudian juga ada info delivery, di mana dia untuk menyampaikan informasi dari data warehouse yang diakses oleh pengguna. Ini juga tools juga ya. Dan berarti dia membutuhkan software ya. Jadi misalkan nanti dia memberikan informasi kalau ada beberapa cabang di usaha ini ya, di kota A, kota B, di kota A ini bulan ini terjual berapa, ya dia akan memberikan informasi ya. Atau delivery pengiriman ya, atau juga untuk waktunya ya, waktu pengirimannya itu kapan. Nah, kemudian untuk hardware dan sistem operasinya itu nanti menjadi penyusun lingkungan untuk data warehouse. Karena hardware yang lain itu hanyalah tambahan saja. Nah, kemudian untuk proses penyaringan data ya diintegrasikan, dijadikan satu. Kemudian ada penjadwalan kerja, nanti dijadwalkan di hardware yang terpilih sesuai dengan sistem operasi pilihannya. Apakah operating sistemnya berupa software dari framework tertentu ya, nanti ada pilihannya ya. Nah, ada beberapa hal terkait penting dalam pemilihan hardware nih. Ya. Jadi hardware untuk data warehouse harus diperhatikan ya, mengenai skabilitasnya. Ya, itu artinya ini ya. Yang pertama itu mengenai skalabilitas ya. Ini mungkin mengenai spek ya. Nah, memorinya mungkin bisa ditambah, RAM-nya ditambah, ya, storage-nya itu ya yang penting ya. Jadi ketika karena data ini kan apa namanya, yang akan kita simpan itu kan berupa data yang berkelanjutan, yang sifatnya dia berkembang tiap harinya, itu nambah. Ya. Jadi inisialisasi awal mungkin berapa 3. Mungkin nanti datanya setelah diisikan nanti harus diskalakan lagi setiap bulannya, itu kira-kira menambahnya berapa persen ya, atau berapa giga. Nah, itu nanti tinggal dikalikan saja, kira-kira kalau menyiapkan sekian giga itu bisa menampung berapa tahun gitu ya, atau berapa bulan.
Kalau untuk prosesor nanti biasanya juga akan di-upgrade agar kecepatannya juga lebih cepat ya. Karena biasanya prosesor itu ketika sudah tertanam di dalam mainboard, ada juga yang non embedded ya, yang bisa di-upgrade, itu yang bisa dilepas. Ya itu nanti bisa diganti ya di kemudian hari ya. Misalkan yang untuk apa namanya untuk awal ini mungkin gunakan bawaannya dulu nggak apa-apa lah, tapi nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun diganti ya gitu ya. Nah kemudian juga ada supporting ya. Supporting ini kalau diartikan tuh seperti kayak ada kerusakan atau ada masalah di hardware ataupun di software ya, itu ada dukungan ya. Ada dukungan untuk merepair ya. Jadi tidak harus beli baru, tapi dia bisa diperbaiki sendiri atau dibantu IT-nya ya, IT dari perusahaan itu sendiri ya. Kalau software pun juga demikian ya. Kalau terkena virus itu bisa dikembalikan, ada backup-nya ya. Seperti kalau di OS itu kan kita bisa atur step untuk recovery-nya juga ya, atau dipasang deep freeze gitu ya, biar tidak ada virus-virus yang nempel ya. Ini biasanya kalau di kampus-kampus itu yang komputer umum biasanya dipasang deep freeze. Misalkan kalau kita install hari ini, kemudian 1 bulan ke depan kita bikin stepnya, jadi nanti untuk recovery-nya ya. Nah, misalkan di bulan ini kita pasang step, kemudian bulan depan kita pasang lagi step. Nah, bulan 2, 3 ketika ada masalah, nanti kita bisa kembalikan ke bulan yang sekarang atau bulan yang 1 itu ya, yang kita step tadi ya. Jadi nanti kembali lagi seperti semulanya. Tapi untuk OS-nya ya, untuk datanya tidak berubah. Karena OS-nya ini yang menjadi software utamanya ya, yang bisa memanage server atau hardware-nya server dan bisa memanage aplikasi yang terinstall di dalamnya. Kemudian ada vendor references. Ini referensi terhadap vendornya. Jadi vendor yang paling banyak penggunanya itu adalah referensi yang sangat bagus ya, dan biasanya itu data supportnya itu juga banyak kalau kita cari-cari di internet ya. Kalau mengalami kendala nanti gampang mencarikan solusinya, kayak di Oracle ya, MySQL ya, ataupun yang lainnya ya. Kemudian stabilitas vendor ini perlu diperhatikan juga. Vendor yang bagus biasanya akan meningkatkan atau mengupdate softwarenya setiap beberapa bulan ya, sekali gitu ya. Entah itu menggunakan Windows atau Linux. Kemudian Oke, sampai mana tadi? Ke stabilitas vendor ya. Ya, itu contohnya kan kalau di dalam ProtSQL itu kan juga ada yang berversi ya, kayak Office pun juga ada yang versi 2007, 2013, 2016 gitu ya. Tidak setiap bulan ya dia mengupdate, tapi setidaknya ada kemajuan lah di setiap beberapa tahun ya. Di dalam MySQL pun juga sama ya. Nah, itu nanti silahkan cari vendor yang sering mengupdate seperti itu. Itu tuh yang bagus, yang seperti itu malahan. Tapi kalau jarang diupdate berarti dia tidak ada kemauan untuk memperbaiki ya. Karena diupdate itu biasanya terdapat masalah. Ya, misalkan bisa dibobol virus ataupun hacker ya. Jadi dia semakin diperbaiki lagi.
Nah, kemudian ada keamanan juga perlu diperhatikan, keamanan dalam penggunaan hardware tersebut. Kemudian handle dan reliability-nya bagus. Kemudian availability atau selalu ketersediaan. Artinya ketika sudah digunakan atau ingin digunakan itu selalu tersedia. Ya. Maka server database ini biasanya 24 jam. Ya. Dan seminggu 7 hari ya. Ya, jadi dia harus nyala terus pokoknya. Jadi ketika dia mau diakses itu selalu on. Ya, kemudian mendukung preemptive multitasking. Bisa disela multi tugas ya, jadi multi tugas yang bisa disela. Jadi di sistem operasinya itu nanti misalkan ada permintaan user tertentu mengakses data warehouse itu di server tersebut, misalkan ketika ada aplikasi pemrogram yang sedang berjalan di situ bisa disela oleh permintaan user yang ingin melakukan analisis tadi, namanya preemptive multitasking ya. Setelah itu gunakan pendekatan multi-thread. Ini artinya seperti prosesor seperti ini kan saat ini kan mendukung multi-threading ya. Jadi mendukung sekaligus bisa memproses beberapa data ya, sehingga menghasilkan informasi secara bersamaan. Kinerjanya bareng-bareng ya, satu prosesor tapi bisa digunakan untuk proses bersamaan. Nah, multi threading ini yang disarankan nanti digunakan di dalam data warehouse, karena nanti akan digunakan banyak aliran ya di dalam data warehouse. Tidak hanya satu aliran tapi banyak nanti aliran-aliran di sini ya yang ada di dalam data warehouse. Dan yang selanjutnya ada protection memory. Ya, ini untuk memprotek memori yang fragmennya atau alamat memorinya itu dipakai untuk data warehouse. Ya, jadi bisa diproteksi dengan baik. Ya, untuk hardware-nya ada mainframe, server open system, NT server. NT server ini miliknya Microsoft Server ya. NT network server. Server jaringan. Kemudian juga ada yang miliknya Linux ya. Kalau miliknya Linux juga nanti disediakan juga di sana yang bisa dipakai untuk Linux. Misalkan database-nya Oracle ya, bukan database server, tapi Oracle 8, Oracle 9, Oracle 10, ya, kemudian 12. Kemudian mainframe-nya ini adalah komputernya ya, atau komputer yang diproduksi khusus untuk server. Misalkan NT server ini dari Microsoft, mainframe-nya ya untuk servernya itu dari IBM gitu ya, biar nggak tanggung-tanggung ya. Nah, kemudian kita buka satu persatu ya. Mainframe ini biasanya hardware-nya sudah teruji. Karena sejak lama ini dari mainframe ini, sejak komputer pertama kali digunakan untuk bisnis ya, ini sudah sejak pertama ya, sejak awal kali bisnis itu menggunakan komputer, mainframe ini sudah digunakan. Produknya IBM tadi ya, pertama kali. Dan dia juga dirancang untuk OLTP, Online Transaction Processing. Jadi untuk memproses transaksi-transaksi yang online di dalam jaringan, dan bukan untuk aplikasi pendukung keputusan. Jadi mainframe ini fungsinya untuk memproses transaksi. Kelemahannya tidak hemat biaya untuk data warehouse ya, karena harganya relatif mahal ini untuk mainframe. Kira-kira sekarang harganya lebih tinggi ya, karena fasilitas prosesornya juga sudah ratusan, bahkan sampai ribuan prosesor untuk menghandle dari proses-proses yang ada di sana, multi-thread tadi. Nah, tadi juga ada server open system.
Ya, bisa contohnya ada server Unix atau Linux ya. Ini pilihan yang sifatnya medium. Untuk data warehouse ini tidak terlalu mahal sekali, karena Linux-nya sendiri itu kan juga tidak berbayar ya, free ya. Maka nanti database yang berbayarnya ini adalah Oracle-nya nanti. Jadi Oracle Database Management System-nya itu yang harus berbayar. Kemudian di SOS nih ya, server open system itu biasanya sempurna, pemrosesannya itu cepat. Jadi Linux Unix ini kan memiliki keistimewaan pemrosesannya data itu yang cepat ya. Dia juga biasa digunakan di iPhone ya, di OS iOS ya, itu pakainya kan Linux ya. Ya, kalau Anda bandingkan Anda menggunakan smartphone 1 GB-nya di iOS RAM-nya ya, dengan 2 GB ya misalkan, atau bahkan 4 GB di Android, itu masih terasa iOS itu lebih smooth, lebih cepat ya dibandingkan 4 GB di Android, karena ringan memang dia sistemnya dan dia sifatnya open source. Nah, kemudian di si server open system ini dia juga sesuai untuk pengolahan paralel. Yang tadi ada multithreading ya, itu contoh dari pengolahan paralel. Jadi tidak harus menunggu satu pengolahan selesai baru mengerjakan proses yang lain, itu tidak. Jadi setiap pemrosesan dia bisa mengolah beberapa data gitu ya, beberapa pengolahan dalam waktu yang bersamaan, berapa aliran untuk bisa menyelesaikan proses sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang tiga, anti server ini mendukung data warehouse untuk ukurannya menengah. Nah, ini bertipe paralel juga ya, tapi juga terbatas, tidak seperti yang ada di open system tadi ya. Ini hemat biaya untuk data warehouse kecil dan ukuran menengah. Jadi kalau teman-teman mau membuat data warehouse ukurannya kecil, itu bisa menggunakan anti server ya. Jadi kecil sampai menengah ya, untuk digunakan untuk simulasi atau belajar gitu ya, bisalah menggunakan ini dulu gitu ya, untuk pengolahan nanti agar bisa menjadi bubus gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hardware ya, ada mainframe ya, ini adalah klien-klien yang mengakses ya. Ya, ini ada Unix, ini speknya server ya, kemudian diakses di laptop, dari PC. Ini komputer mini, komputer juga ini ya, ada seperti halnya mainframe, tapi tidak sebesar ya, tidak sebesar mainframe. Ini juga bisa diakses beberapa komputer. Kemudian yang klien-klien inilah yang disebut personal komputer ya, karena tapi dia terhubung ke jaringan ya. Personal komputer itu kan komputer sendiri ya, tapi terhubung ke jaringan, sehingga dia disebut sebagai workstation atau stasiun kerja. Nah, kemudian ada pilihan platform ya. Platform ini adalah software dan hardware ya, suatu platform komputasi sekumpulan komponen perangkat keras, sistem operasi, jaringan, dan perangkat lunaknya. Kompilasi ya, misalkan ada iPhone, itu platform. Pasti kalau hardware-nya iPhone, software-nya harus punya iPhone, yaitu iOS platform. Untuk Android, berbagai merek, misalkan OS-nya Android, software-nya Android, tapi device-nya yang support untuk Android. Nah, demikian juga untuk komputer, ini juga menggunakan platform. Ada komponen perangkat kerasnya, ada sistem operasinya,
ada perangkat lunaknya. Nah, ini jadi satu. Intinya hardware dan software jadi satu yang membentuk platform ya, karena dia disebut platform, digunakan untuk keperluan tertentu yang dirakit dari beberapa device, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, kemudian di pilihan platform ini ada yang namanya single platform. Ini pilihan yang paling sederhana, yang secara langsung bisa untuk implementasi arsitektur dari data warehouse. Jadi Anda install data warehouse di PC aja itu bisa, dan analysnya itu masih lokal saja dan terbatas juga untuk media penyimpanannya, tapi bisa digunakan itu ya. Nah, dalam pilihan ini nanti semua fungsi dari backend, backend itu bagian proses bagian belakang ya, di belakang aplikasinya ya, servernya itulah ya, atau data warehouse-nya itu nanti adalah backend-nya. Nah, mereka akan menyaring data pada front end dan pengolahan query ya, mengambil data dari backend yang dilakukan pada komputasi dengan platform tunggal. Jadi kalau kita menggunakan satu platform, ya satu platform itu digunakan untuk data warehouse. Kemudian ada platform hybrid. Ini pilihan platform selain single. Kemudian di sini sudah memiliki beberapa option. Ya. Tidak hanya satu option, tapi ada beberapa option yang kompatibel. Ya. Ketika disambungkan hardware, dia bisa digunakan, bisa ditambahkan, diinstal ya. Kayak kita kalau komputer itu kan nggak bisa untuk ngeprint ya, kalau kita tambahkan dengan print nanti bisa untuk mengeprint gitu ya. Tapi yang perlu perhatikan itu yang OS itu yang compatible, platform itu yang compatible dengan OS-nya ya. Misalkan OS 32 bit dengan OS 64 bit ya, kita punya aplikasi 32 bit, kita punya aplikasi 32 bit, mau diinstal di 64 bit itu nggak bisa ya. Atau sebaliknya, kita memiliki aplikasi 64 bit tapi laptop kita atau komputer kita OS-nya itu 32 bit, itu nggak bisa. Nah, nanti meskipun sama-sama Windows 11-nya atau Windows 10-nya, nanti pasti muncul operasi tidak didukung atau aplikasi tidak didukung. Maka kita sesuaikan, mau menginstal aplikasi atau mau download aplikasi, kita sesuaikan, kita cek dulu ya. Selain itu juga sistem operasinya, Windows-nya apakah menggunakan Windows 10 atau 11 atau seri sekian ya. Kalau dulu itu apa? Windows 311 ya, terus ada Windows 98, 97 ya, 97, 98, 2000, ada XP, ada Windows Vista, ada Windows Explorer ya. Kemudian ada Windows 7, 8, 10, dan 11 ya. Banyak sekali ya. Nah, jadi untuk yang pertama mendesain data warehouse ya, untuk mendesain arsitektur dari data warehouse-nya itu harus banyak membaca referensi, karena itu nanti pilihan hardware dan softwarenya itu ada spesifikasi khususnya. Jadi ini cocok untuk ini sebaiknya gunakan OS ini biar nanti dia mendukung aplikasi ini ya, karena perkembangannya juga sudah cukup lama, jadi pilihannya tambah banyak banget ya. Bahkan sampai ada migrasi untuk memilih dari pilihan-pilihan aplikasi tersebut ya. Jadi kalau kita memilih yang ini, nanti literasinya itu
bisa menggunakan ini itu gitu ya, ada pilihannya. Jadi kita awalnya itu pilih OS apa dulu ya, terus mau menggunakan platform yang mana, nanti ke belakangnya itu dikasih sodoran bisa menggunakan ini ya, ada sistem seperti itu ya. Nah, ini contoh dari perkembangannya ya. Ini perkembangan untuk perkembangan data warehouse mulai dari awal, stack awal ya. Ya, ada 2 komputer desktop, ini kliennya yang mengakses, kemudian satu aplikasi server, kemudian data warehouse-nya itu sama data stage-nya jadikan satu. Jadi untuk menyimpan data sementara dan menyimpan data warehouse itu jadikan satu. Kemudian growing, meningkat di stack kedua. Desktop kliennya masih 2 karena belum banyak kebutuhan untuk analisis, tetapi resource dari data warehouse-nya sudah berkembang. Application servernya 1, kemudian di sini servernya jadi 2 ya, yang tadinya cuma 1. Data staging sama developernya itu dipisah dengan data warehouse-nya dan juga data mart-nya, yaitu growing yang stack kedua. Setelah growing itu bisa menjadi mature. Ini artinya yang di stack ketiga ini sudah benar-benar memberikan layanan yang sifatnya itu sudah ideal, sudah standar lah. Di sini ada desktop client yang mungkin ditambah lagi bisa. Kemudian ada khusus untuk development ya, untuk pembuatan script di data warehouse-nya ataupun untuk query dan sebagainya. Kemudian juga ada data mart 2, ada data warehouse dan data mart-nya. Ya. Ada di staging area untuk staging area. Ya, maka jumlahnya semakin banyak kalau kita melihat di staging 3 ya. Ini perangkat server yang perkembangannya menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan untuk kebutuhan perusahaan dan finansialnya yang berkaitan dengan pembiayaan untuk investasi teknologi. Oke, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah mencatat hal-hal penting apa saja untuk pertemuan hari ini. Sudah tidak terasa ya 30 menit untuk pertemuan ke-6 ini. Ya, bila mana nanti merasa terlalu cepat ya, karena ini memang materinya banyak, jadi saya langsung percepat saja. Nanti bisa ditonton ulang atau di stop ya, dipahami dulu, dicatat dulu sambil melihat materinya, dilihat gambar-gambarnya, dan nanti dilanjutkan lagi. Oke, jangan lupa presensi seperti biasa dicatat, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Dendi Kurniawan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.